Kamu kok bisa menghindar terus, Din? Iyalah bos, kan aku bukan pelakunya. Kamu ini ya, ngelawan terus. Sini aku pukul kepalamu. Ada apa ini? Kok Bos Dennis mau memukul Udin pakai palu? Kan bisa benjol kepala Bang Udin kalau sampai di palu. Mana ini palunya? Kok nggak ada? Ini bos, palunya aku bawa. Kok bisa kamu bawa, Dad? Ya bos, kan bahaya kalau sampai Bang Udin kena palu ini. Biarin, salah sendiri dia mencuri uangku. Apa? Mencuri? Apa benar Bang Udin? Enggak kok, justru aku mau membongkar pelakunya. Hah? Mana uangku? Kok nggak ada? Hah? Uang bos hilang. Cari di mana ya? Kalau uang bos hilang, berarti kita nggak jadi gajian dong. Wah, harus aku tolong nih. Dengan merah-merah ini, aku bisa membongkar siapa pelakunya. Jadi pelakunya itu pasti ada merah-merahnya di tangan. Oh. Loh bos, kok di tanganmu ada merah-merah? Aduh, iya. Kok bisa? Berarti kamu sendiri bos yang mencuri uangmu. Hah? Emang ada bos yang mencuri uangnya sendiri? Lah, buktinya ada. Kamu sendiri bos. Iya ya. Tapi kok bisa sih bos, kamu mencuri uangmu sendiri? Maaf, salah paham. Itu punya penyakit tidur sambil jalan. Waktu itu penyakitku lagi kambuh. Mungkin waktu itu penyakitku lagi kambuh. Jadi secara gak sadar aku mengambil uang sendiri. Oh alah bos, untung kamu nggak jadi mukul kepalanya Bang Udin. Iya bos, kalau kamu pukul, udah pindah alam aku. Ya Din, aku minta maaf. Untung aja aku tepat waktu. Kalau si Gunawan sampai makan gorengan ini bisa mencret dia. Wah, aku nggak nyangka Bang Udin bercandanya kelewatan. Lebih baik aku nerompangkan dulu waktunya dan memberitahu Gunawan. Aduh, gorenganku mana ini? Ini Gun, gorengan yang mau kamu makan. Loh, kok kamu bawa sih Jun? Iya, bener itu. Kalau mau bilang aja Jun, aku kasih kok. Ya kan Bang Udin? Kalau aku sih nggak bakalan sudi makan gorengan ini karena beracun. Gunawan sama Juni tidur tuh. Aku kerjain pakai gorengan ini. Aku kasih obat cuci perut aja. Tinggal bangunin Gunawan dulu. Gun, gorengan Gun. Wah, gorengan Bang Udin. Wah, makasih ya Bang Udin. Hah? Beracun? Maksud kamu gimana Jun? Iya Jun, kamu jangan ngada-ngada ya. Gorengan itu pemberian dariku. Iya Jun, Bang Udin ini kan teman kita. Masa ngasih gorengan beracun? Kalau kamu nggak percaya, suruh aja Bang Udin makan gorengan ini. Ya udah Bang Udin, coba makan aja. Pasti nggak beracun kan? Hah? Hah? Perut sakit? Iya, perutnya bakal sakit. Oh ya udah deh, aku ngaku. Sebenarnya gorengan itu memang aku kasih obat pencuci perut. Apa Bang Udin? Obat pencuci perut? Oh iya, aku ndaknya cuma bercanda kok Gun. Bercanda sih bercanda Bang Udin, tapi jangan kelewatan, bisa berbahaya loh. Iya Bang Udin, nanti kalau terjadi sesuatu dengan perutku gimana? Emang kamu mau tanggung jawab? Iya Bang Udin, kalau bercanda itu jangan kelewatan ya, soalnya biaya rumah sakit itu mahal. Iya Jun, Gun, aku minta maaf kalau gitu. Ya udah Bang Udin, nggak apa-apa. Nah, ya udah kalau gitu lebih baik kita beli gorengan baru aja. Ya udah deh, yuk aku antar. Iya Bang Udin, tapi jangan dikasih racun lagi. Ingat ya teman-teman, kalau bercanda jangan kelewatan. Waduh, mana ini kalung yang aku sembunyikan? Kok nggak ada? Pasti di warna yang merah. Kurang ajar, bukannya beli malah menghancurkan daganganku. Aduh, kakiku. Haha, rasain mas, enak aja kamu hancurkan daganganku. Hah? Iya, nanti aku ganti. Sekalian aku borong semuanya 200.000. Wah, beneran? Ya udah, kamu injek semua, nggak apa-apa. Enggak deh, aku bawa dulu aja. Nanti kamu bakal tahu kalau salah satu balonmu ada emasnya. Yaudah, ini aku bayar. Wah, makasih mas. Yang mana ya ini? Yaudah deh, aku lutuskan semua aja. Benda kecil apa itu? Loh, ini kan kamera GPS. Ketangkap kamu. Loh,
Polisi, Mas tadi kok bisa di sini? Itu karena berkat GPS yang aku taruh itu. Jadi kamu sengaja menaruh ini? Iya, karena aku sudah tahu. Capeknya habis mempa balon sebanyak ini, mending aku makan redok dulu. Ah, kenyang. Mas, kamu lihat orang lewat sini nggak? Enggak, Pak, emangnya siapa? Pencuri. Dia sudah mencuri kalung emas. Waduh, aku nggak lihat, Pak Polisi. Gitu ya? Ya udah, aku pamit dulu. Marahnya pencurian. Loh, balonku yang belum aku tiup kok berkurang? Ini kok kelihatan berat. Wah. Loh, kok ada kalung di dalam balonku? Wah, jangan-jangan kalung ini yang dicari sama Pak Polisi tadi, yang sengaja disembunyikan pencurinya di dalam balonku biar gak ketahuan. Aku yakin pencurinya akan datang ke sini lagi untuk membeli balonku. Aku harus mensiasatinya dengan GPS. Jadi aku memasukkan GPS itu untuk menangkap kamu. Dengan begini, aku akan tahu siapa yang memakai saldo ATM-ku. Kak, pinjam mobilnya dong. Ya Yul, emang buat apa? Mau pergi ke mall sama teman-temanku. Oke deh Yul. Makasih banyak ya, Kak. Mas Didi, ini tasmu ketinggalan di dalam mobil. Loh, Pak Gun, kok bisa ada di tanganmu? Tadi Mbak Yulita yang menitipkan tas itu ke aku, soalnya ketinggalan di dalam mobil. Oh gitu. Hah? Loh, saldoku berkurang 10 juta. Hah? Jangan-jangan Yulita yang telah memakai ATM-ku. Mbak Yulita yang pakai. Ya, bisa jadi karena tadi Yulita pinjam mobilku buat pergi ke mall. Oh. Ya sudah Pak Gun, tolong panggilkan Mbak Yulita ke sini. Iya ya Mas Didi. Sambil nunggu mending aku makan redok dulu deh. Ada apa, Kak? Manggil aku? Yulita, kamu ya yang sudah memakai ATM-ku? Enggak, Kak. Aku nggak pakai. Lah terus siapa? Yang tahu PIN kakak cuman kamu sama Pak Sopir. Ya, tanya aja sama Pak Sopir. Jangan-jangan kamu ya Pak Sopir yang terakhir mengembalikan kan kami. Enggak Mas Didi. Hah? Enggak, yang bener. Terus kalau bukan kalian berdua siapa? Karena mereka berdua gak ada yang mau ngaku, terpaksa aku dulu. Aku akan melihat jejak cat yang ada di tangan kalian berdua. Wah, di tangan Yulita nggak ada. Wah, jejak catnya ada di tangan Gunawan. Berarti pelakunya adalah Pak Sopir. Ternyata kamu Pak Gunawan yang telah menggunakan saldo ATM-ku. Wah, dari mana Mas Didi tahu? Itu dari tanda cat yang ada di tanganmu. Hah? Loh, kok bisa ada tanda ini? Emang kenapa sih kamu mencuri saldo ATM-ku? Aku lagi butuh banyak uang buat bayar kontrakan. Kalau aku nggak segera bayar, aku bakal diusir. Tapi kenapa kamu nggak bilang aja terus terang? Soalnya kan habis gajian. Aku kira kamu nggak bakal mau minjemin aku. Kalau kamu bilang secara terus terang akan aku kasih kok. Beneran Mas Didi? Iya, tapi kalau kamu malah mencuri seperti ini, aku malah akan kecewa. Iya ya Mas Didi, kalau itu aku minta maaf dan nanti uangnya akan aku kembalikan. Udah Pak Gunawan, nggak usah dikembalikan. Kali ini aku maklumi. Tapi semoga kamu dapat mengambil pelajaran ya dari kejadian ini. Kok di dalam motor ini ada banyak uang? Uang hasil apa ini? Ngapain lihat-lihat uang saya? Pak, aku kan mau benerin motor Bapak, makanya aku buka bagasinya agar bisa ngecek lebih detail. Awas kalau sampai kamu ambil. Aku curiga nih, ini bukan uangnya, tapi dia waspada. Ini mas sudah jadi, uangnya masih ya. Coba kamu nyalain, mau aku tutup. Tunggu. Ratu, ngapain?
Mas tadi tuh telah mencari uang dan HP ku. Oh, gak usah dikejar, santai aja. Loh, HP dan uangku diambil kok. Kamu nyuruh santai. Pasti ini kan yang kamu cari. Loh, uang dan HP-nya kok bisa kamu bawa? Soal itu kamu nggak perlu tahu Ratu. Yang penting uang dan HP-mu aman. Loh, ini kan HP-nya Ratu yang dipamerin ke aku tadi. Halo guys, aku baru dapat uang 100 juta nih. Ketemu temen. Halo Ratu. Kamu nggak ngaret, Dad? Enggak, sekarang aku udah jadi mekanik Ratu. Oh, mekanik. Kasihan banget. Nih, aku kasih. Tapi kalau mau ngasih jangan dilevin dong, kan aku jadi malu. Nggak apa-apa, ini tuh biar mempertegas kalau kita punya status. Nih, ambil. Aku harus mengamankan barang milik Ratu setelah servis. Oh ya, sebelum aku mengamankan barang milik Ratu, aku makan redek dulu ah. Ya udah, aku terima kasih ya, Dad. Aku minta maaf soal tadi. Iya, aku maafkan. Tapi jangan diulangi lagi ya pamer-pamer seperti itu. Karena bisa memancing orang yang nggak punya niat jadi punya niat, dan orang yang tidak punya kesempatan jadi punya kesempatan.